Tak lupa pula salawat serta salam kita hadirkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Rambah, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 3 Rambah, dan yang saya hormati seluruh majelis guru SMA Negeri 3 Rambah. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya tidak akan memperpanjang mukadimah. Adapun susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini yaitu tentang presentasi atau aksi nyata oleh calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Rokan Hulu di SMA Negeri 3 Rambah, yang nantinya akan dipresentasikan oleh Bapak Marma Priyadi SPD dengan mengusung tema tentang budaya positif yang ada di sekolah SMA Negeri 3 Rambah. Sebelum memasuki acara selanjutnya, lebih baik kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah kegiatan hari ini lancar tidak ada masalah. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang kedua yaitu kata sambutan dari Bapak Wakil Kurikulum yang akan memberikan sambutan, yaitu Bapak Rustam SPD kepada Bapak Kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini pelajaran daripada acara kita pada sore hari ini. Marilah kita berdoa Allah Subhanahu wa taala kiranya setiap apa yang kita usahakan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi alaihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal akhirah wa 'afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi 'ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan dalam maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin lana fi sakaratil maut والنجاة من النار والأفضل الحساب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kepada Bapak kami, semoga dengan diawali dengan doa, mudah-mudahan acara ini lancar sampai dengan selesai. Acara selanjutnya yaitu presentasi oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Rokan Hulu di SMA Negeri 3 Rambah yang akan disampaikan oleh Bapak Marma Priyadi SPD kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini berkaitan dengan calon guru penggerak angkatan 7. Salam dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan sedikit kita bersama beliau, dia berkiamat nantinya kita diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin.
Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta majelis guru, beserta staf dan karyawan. Izin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu, ya, Bapak Guru hebat SMA Negeri 3 Lampah. Terlupa ya, yang terhormat juga kameramennya, kameragir ya, guru penggerak angkatan 5 ya, yang sudah berhasil menyelesaikan di kelas ini. Pada kali ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah beserta moderator tadi, izinkan saya menyampaikan aksi nyata tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yaitu tentang mengenai daripada budaya positif. Sebelum kita memulai pembelajaran kita atau presentasi kita, bukan pembelajaran sebetulnya, tapi kita lebih diskusi. Sebelum kita memulai, karena kita baru makan, masih ngantuk dan sebagainya, supaya lebih fresh. Biasa ya, kita melaksanakan SPT, cuma SPT-nya dipandu oleh Bu Neti kita. Pada Bu Neti, dipersilakan. Oke, kita mulai Bapak Ibu konsentrasi, bisa dilihat belakangnya dari Terima kasih Bapak Ibu yang aplaus untuk kita semua. Alhamdulillah ya, sudah kita melakukan breaking. Mudah-mudahan rasa kantuk kita berubah menjadi rasa semangat. Kita sudah melakukan breakingnya. Sekarang kita mulai aksi nyata kita. Izin sebelum memaparkan isi materinya, ada dua tujuan kita. Yang pertama, kita memahami tentang konteksnya seperti apa budaya positif itu. Yang kedua, nantinya kita lihat konteks budaya positif itu bagaimana implementasinya di sekolah kita. Alhamdulillah sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Mungkin ada yang belum kita laksanakan, bisa kita laksanakan. Yang belum bisa maksimal, kita maksimalkan. Kemudian masalah strategi pembelajarannya tetap kita bersifat diskusi. Izin saya mungkin lebih kurang 30 menit akan menyampaikan materinya. Kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab nantinya. Di akhirnya nanti ada kegiatan refleksi. Oke, kita mulai ya. Yang pertama adalah untuk ketua umum. Yang pertama berkaitan dengan budaya positif itu hal yang mendasar yang perlu kita pahami adalah perubahan pragma belajar. Tadi saya mulai dari filosofi bahwasanya ada sebuah filosofi yang mengatakan jika kita ingin merubah kemajuan secara perlahan, maka rubahlah sedikit demi sedikit sikap kita dan perbuatan kita. Akan tetapi kalau kita ingin merubah acuan utama kita, maka rubahlah kerangka tujuan kita. Itu yang terpenting. Makanya ada yang dinamakan sebagai perubahan paradigma belajar. Pembelajaran abad 2021, saya rasa Bapak Ibu sudah paham apa itu pembelajaran abad 2021, yaitu pembelajaran. Kalau kita lihat strategi pendekatannya hampir sama saja. Sebetulnya kurikulum Merdeka Belajar ini bukanlah kurikulum yang berdiri sendiri, tetapi dia adalah penyempurnaan daripada kurikulum tadi atas. Bagaimana pembelajaran abad 2021 itu? Kalau kita bicara masalah strategi pendekatan, ada yang namakan pembelajaran secara saintifik. Maksudnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin sudah mempelajarinya di kuliah ataupun sudah mempelajari di PLPG-nya dan sebagainya. Kemudian sudah mempelajari di MDP-nya. Itulah adalah dinamakan sebagai pembelajaran abad 2001 adalah pembelajaran yang bersifat saintifik. Ada yang dinamakan PBL, Project Based Learning, ada yang dikatakan sebagai Project Learning, ada yang dikatakan sebagai Discovery Learning, dan ada yang dikatakan intuit dan kontekstual dan sebagainya. Itu adalah strateginya. Namun
kalau kita bicara masalah pembelajaran abad 21, yang perlu kita pahami bukan adalah strategi pembelajarannya, tapi pemahaman kita tentang pembelajaran itu sendiri. Apa itu pembelajaran abad 2021? Itu dimulai dari filosofi Kedai Dewantara. Ya, pembelajaran itu adalah pembelajaran paradigma baru itu adalah memastikan praktik pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Itulah intinya. Ya, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan. Ya, jadi kita tidak lagi belajar secara konvensional, kita belajar berpusat kepada peserta didik. Guru hanya sebagai menuntut anak itu seperti apa, tapi tidak menuntut anak itu menjadi apa. Ya, kita tidak lagi menggunakan metode ceramah. Ya, kita menggunakan strategi pembelajaran kooperatif dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu pembelajaran yang berpusat kepada peserta ini. Kemudian pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, atau yang lebih tepatnya kita katakan sebagai profil Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu yang di profil Pancasila ada berapa? Ada 5. Jadi yang pertama apa? Adalah ketuhanan. 5 atau 6 kira? Profil Pancasila, bukan Pancasila ya, tapi profil Pancasila. Kalau Pancasila 5, yang pertama ketuhanan Maha Esa gitu ya. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Itu Dewi yang pertama. Yang pertama berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua itu Pancasila. Tidak masalah. Kemudian yang kedua berkebinekaan global, sebetulnya berakhlak mulia, itu yang kedua. Yang ketiga adalah berkebinekaan global. Yang keempat adalah bernalar kritis. Yang kelima adalah inovatif. Dan yang terakhir adalah gotong royong. Nah, coba kita lihat di SMA Negeri 3 Rambah apa yang sudah kita terapkan. Ketuhanan yang Maha Esa apa yang sudah kita terapkan? Yang pertama ada yang dinamakan program Satu Saat, 1 minggu 1 surat. Itu bagian daripada profil Pancasila. Apalagi ada yang dinamakan sebagai literasi pembacaan ayat suci. Itu adalah berkebinekaan global. Agama juga masuk. Yang bagian akhlaknya ada nggak yang kita sudah terapkan di sekolah ini? Ada program 5S atau yang kita istilahkan dengan sesapa pantun, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Berarti budaya positif ini, paradigma pembelajaran baru ini sudah kita terapkan di SMA Negeri 3 Rambah. Mungkin lebih kita optimalkan nantinya. Oke, saya lanjutkan. Speaking lagi. Speaking dulu, enggak. Lanjut aja ya. Nanti berapa banyak speaking Pak ya. Nah, sekarang kita sifatnya diskusi ya. Saya nggak mau metode ceramah, kita diskusi. Ada yang dikatakan sebagai disiplin positif. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kalau kita mendengarkan kata-kata positif, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Yang baik, yang senang-senang, disiplin. Iya, disiplin. Ibu Evi, apa yang terbayang di dalam Evi? Kalau bicara masalah disiplin, kita mendambakan masalah disiplin ini. Setiap guru itu pasti mendambakan anak-anaknya adalah bersifat disiplin. Nah, yang selama ini secara sebelum kita melihat paradigma baru, apa yang terbayang dalam pikiran kita yang dimaksud dengan disiplin? Mengikuti aturannya ada. Pokoknya semua aturannya tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ya, kalau dilaksanakan, berarti kalau tidak dilaksanakan, berarti ada hukuman dan sanksi. Itu kan definisinya. Nanti kita paham. Ya, memang dalam pikiran kita selama ini, sebelum kita melihat paradigma pembelajaran, ya, yang sesuai dengan filosofi Kedai Dewantara atau yang disampaikan oleh Diani, ya, Diani ini menyampaikan bahwasannya disiplin itu bukan berarti aturan-aturan yang punya sanksi dan lain sebagainya.
asal kata disiplin itu jika disampaikan oleh Bu Yana dalam aksi nyatanya, disiplin itu berasal daripada bahasa Latin. Kita kembali kepada konsep. Bapak-Ibu ya, mungkin selama ini kita hanya menganggap disiplin itu adalah aturan. Setiap aturan itu pasti ada hukuman dan ada sanksi. Inilah kerangka acuan yang saya maksud tadi, kita ingin ubah. Kerangka berpikir kita rubah. Ya. Nah, disiplin itu bukan seperti itu. Ya, disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Ya, kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin atau murid ataupun pengikut. Itu makna daripada kata disiplin. Jadi ini kerangka acuan kita dulu, kita rubah cara berpikir kita dulu. Jangan dulu kita menganggap bahwasanya semua disiplin itu bicara masalah aturan. Kalau ada aturan, ada sanksi ataupun hukuman. Contoh, misalnya Heri terlambat, maka kita berarti dia tidak disiplin. Ya, maka apa yang kita lakukan sebagai pihak sekolah atau wakil kesiswaan? Yang dilakukannya adalah diberikan hukuman. Contoh apa? Lari ke lapangan, misalnya adalah 100 kali. Ya, itu yang pemahaman kita. Akan tetapi yang menurut Yani ini bukan seperti itu. Disiplin itu adalah belajar. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan eksplisit. Ya. Berarti tujuan kita nantinya, anak itu bukan takut dengan aturan, tapi dia akan menyadari apa guna daripada aturan tersebut, berguna bagi dirinya sendiri. Dia akan belajar dari situ. Itu yang dimaksud dengan disiplin. Bukan berasal dari ekstrinsik, ekstrinsik berarti dari luar, dari luar dia, tapi berasal dari apa? Dari dalam dirinya sendiri. Contoh yang pernah kita buat, kesepakatan menggunakan helm. Yang kita pahami kepada anak bahwasanya helm itu bukan hanya sekedar aturan, tapi dia memahami apa guna daripada helm tersebut. Ya, itulah yang dimaksud dengan kata-kata disiplin, berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, untuk itu sekarang coba kita menganalisa ya. Ini ada berapa orang, mulai dari Ibu Niti, A, B, dan seterusnya. A, B, dan seterusnya. Coba cari pasangan A dengan B. Berpasangan, A dengan B. Sudah? Pasti beda. Beda ya? Nah, sekarang yang A dulu. Yang A. Tugas yang A, coba genggam tangannya seperti ini. Kuat sekali. Ya. Tugas yang A dulu nanti. Ya. Bapak Ibu, bayangkan yang dalam genggaman Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Artinya yang sangat berharga pada diri kita. Artinya itu kalau tanpa itu kita mungkin nggak bisa hidup dan sebagainya. Paham Bapak Ibu? Yang penting berharga bagi kita. Dan bagaimana tugas dengan B? Tugas B itu adalah merayu si A untuk membuka tangannya. Kita ingin memperhatikan unsur intrinsik dan unsur eksplisit. Ya, terlepas Bapak Ibu apakah mau membuka atau tidak, terserah Bapak. Sekarang saya kasih waktu 3 menit dan pertanyaannya, kalau seandainya genggamannya tidak dibuka, alasannya apa? Kalau genggamannya dibuka, alasannya apa? Waktu 2 menit. Silahkan dirayu kawannya. Misalnya Pak Baris dirayu Pak Ustaz, kalian dirayu ya. Jadi sudah ada genggamannya. Kita sambil bermain aja ya. Kita ingin mengubah kerangka acuan kita dan cara berpikir kita. Iya. Pokoknya ini yang paling berharga dalam hidup ini apa? Misalnya berlian. Anggap dalam tangan itu ada berlian. Si polisi minta ya bukalah kurang.
Nah sekarang kita lagi di mau membuka atau tidak berkurang. Cuma yang pertanyaannya, kalau dibuka alasannya apa? Kalau tidak dibuka alasannya apa? Waktu tinggal 1 menit dulu. Sekarang kita tanya. Siapa tanya ya? Siapa yang bersedia dulu? Pak Persidangan, silakan. Apakah dibuka? Misalnya pertanyaannya, kalau dibuka kenapa? Kalau tidak dibuka kenapa? Saat ini saya tidak punya rumah. Saya hanya tinggal di kolong jembatan. Terus bapaknya orang kaya raya. Mau anaknya terlantar hidup atau sedikit dulu? Enggak ya. Saya masih ada. Alasannya? Itulah saja Pak. Diberi rumah tempat tinggal. Dari rayon Pak Rustam tadi. Ya, dia anggap dia harus orang kaya raya. Kita kasih hapus ya. Yang menutup siapa? Yang menutup. Ayat buka tadi. Menutup. Coba benar. Apa menutup? Kenapa nggak dibuka? Lihat kali ya, membukanya mau. Jangan nangis. Nah, ini kita kasih hapus ya. Dia terharu kan? Nah, iya. Gak masalah ya. Satu lagi saya minta, siapa yang menutup? Biar mau tutup buka. Oke, silakan terima. Ayo. Buka ini. Nah, ini Oh baik, saya tidak membuka genggaman saya karena tadi kan ilusinya ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Kenapa saya tidak membuka? Karena Bu Evi itu tidak memberikan keyakinan yang mendalam yang membuat saya bisa membuka barang yang berharga ini, karena tawaran yang beliau sajikan saya rasa kurang bisa membuka hati saya. Yang saya dengar ini lebih berharga daripada tawaran yang ditawarkan beliau. Sangat menarik. Ya, betul. Kita kasih hapus sebenarnya ya. Berarti sudah terwakili ya yang membuka dan menutup dengan berbagai alasan. Kalau Pak Faris tadi alasannya karena rayon maut Pak Rustam. Kemudian kalau Dani tadi karena terharu. Boleh, berarti kan punya masalah masing-masing kan gitu ya. Bu Erma dia menutup karena rayon Evi nggak mantap kan gitu ya. Oke, bagusnya apun kita semua. Oke. Nah, sekarang kita coba menganalisa kerangka berpikir kita. Membuka dengan menutup, siapa yang kontrol? Yang A atau yang B? Yang mengontrol adalah yang A. Pak Faris membuka tangannya bukan kontrol dari Pak Ustaz, karena dia sedang membuka dirinya untuk melakukan itu. Kalau dia menutupnya bagaimana? Pak Bapak Ibu, yang menutup juga nggak salah. Ya, karena dia sudah memposisikan dirinya adalah kontrol. Berarti yang mengontrol diri kita itu bukanlah orang lain, yang mengontrol diri kita itu adalah diri kita sendiri. Nah, sekarang kita bawakan ke anak. Ya, anak, misalnya ada kata-kata nih dari Pak Wakil Ketuaan, ya, tidak boleh berambut panjang, gitu ya. Ya, potong katanya Pak Wakil Ketuaan. Anak itu bisa saja besok memotongnya, bisa tidak, ya kan? Tergantung terserah dia. Nah, cuma kalau dia memotong rambutnya, apakah itu berkat kontrol Pak Faris atau dia lagi sedang membuka dirinya? Dia sedang membuka diri untuk bisa dikontrol. Paham Bapak Ibu? Itulah konsep kerangka acuan yang saya katakan tadi. Kalau kita ingin merubah kemajuan, yang kita rubah sikap kita. Tapi kalau kita ingin merubah cara utama kita, yang kita rubah itu adalah kerangka acuan. Paham Bapak Ibu? Berarti kita sepakat ya, yang mengontrol itu diri kita sendiri. Jadi jangan kita lagi menghukum anak, misalnya, mantap saya, anak itu takut sama saya. Bukan seperti itu. Takut itu bukan alasan, tapi dia sudah membuka diri untuk supaya melakukan itu. Apakah dia terpaksa atau tidak? Oke, boleh Bu? Ada pertanyaan?
Bisa dilihat, silakan. In itu dari dalam, X itu dari luar. Betul. Betul. Ya, berhubungan. Tetapi yang mengatur siapa? Pak Farid ini terayu oleh Pak Rustam. Yang mengontrol Pak Farid ini Pak Rustam atau Pak Rustam sendiri sedang membuka diri? Ada pengaruh ekstrinsiknya, tapi yang dominan itu adalah intrinsik karena dia lagi membuka diri. Nah, itulah yang terjadi kepada anak kita Bapak ini. Ya, jadi konsep kerangka acuannya kita boleh berubah, tetapi kita belajar diskusi bersama ya. Nanti kita lain sebagainya. Oke, itulah konsep belajar yang digagas oleh Diani tersebut. Oke, kita lanjutkan. Masih semangat kan? Atau speaking lagi? Nanti ya. Oke, kita lanjutkan nih. Ini saya bukan pemikiran saya Bapak Ibu ya. Saya cuma memaparkan apa yang saya pelajari, apa yang saya baca. Kebutuhan dasar manusia, bukan kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Betul ya? Kesehatan, perlu sehat kan? Rumah, tapi Paris kan terbuka dengan rumah ya. Makan, minum, dan sebagainya. Itu merupakan kebutuhan hidup. Tanpa ini mereka tidak bisa hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, apa maknanya? Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, fisiknya. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial. Kalau ini fisiologisnya, kalau ini adalah psikologisnya. Ini fisik, buat batin, ini baterai non fisiknya. Rasa ingin disayangi. Sama dengan tadi Bapak Ibu. Kita katakan, anak melakukan suatu kesalahan, kita hukum dia. Bisakah dia berubah? Bisa. Misalnya ini, anak terlambat, suruh lari 10 kali di lapangan. Berubah besoknya, kemudian pasti berubah. Tapi ingat perubahannya jangka pendek. Setelah dia keluar dari sekolah ini, perilakunya dibawanya dari ke masyarakat. Tidak. Tetapi kalau kita membuatnya kasih sayang kepada anak kita kan sama anak kita di rumah dengan anak kita di sekolah. Ya, kalau dia butuh kalau kasih sayang sudah tercukupi, maka kebutuhan psikologisnya juga terpenuhi. Itu yang kedua. Yang ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Contohnya bagaimana kira? Memberikan apresiasi. Kalau di sekolah kita memberikan reward, ada lagi yang memberikan penghargaan dan lain sebagainya. Butuh dia. Nah, cuma konsepnya apresiasi itu berbentuk apa? Apakah kita buat dia berbentuk hadiah, reward atau lain sebagainya? Nanti kita akan pelajari bagaimana kalau reward seperti apa. Ya, kalau menurut Bapak Ibu, ya, penguasaan ini mana yang lebih bagus? Kita apresiasi ketika dia sedang melaksanakan yang kita ingin tujukan itu, atau kita beri reward secara terus-menerus? Mana yang lebih bagus kira? Misalnya ini anak, misalnya jujur kasih reward, ya, kemudian datang cepat kasih reward, kemudian apalagi misal belajar dengan bagus kasih reward dengan orang yang sama. Efektif nggak itu dia? Kurang efektif. Kenapa? Karena tujuannya tidak tercapai. Tujuan kita itu merubah anak itu bukan dalam jangka pendek, tapi adalah jangka panjang. Makanya yang kita kasih adalah kebutuhan penguasaan. Kita mengakui, tapi hebat loh. Ya, kamu bisa dan lain sebagainya. Ya, itu yang dimaksud dengan penguasaan. Next, kita lanjutkan. Kemudian yang ketiga, kebutuhan untuk bebas. Bebasnya seperti apa, Bapak Ibu? Bebas terkontrol. Bebas maknanya apa? Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang.
bebas yang kita maksudkan bebas seperti apa? Bebas itu misalnya ini, seperti kasusnya tadi ya, belajar, misalnya tidur dia bebas. Apakah kita biarkan seperti itu? Tidak. Makanya yang kita sebut tadi adalah disiplin positif. Bebas yang bersifat positif. Kalau bebas yang bersifat negatif, maka tidak ada gunanya. Bukan itu yang kita maksud. Memang sebagian daripada guru yang salah memahami tentang makna ini, filosofi kejadian utara. Filosofi kejadian utara itu mengatakan apa? Bahwasanya murid itu adalah guru itu menghambakan kepada murid. Betul. Tetapi bukan berarti siswa itu sebebas-bebasnya untuk melakukan apa yang dia inginkan, karena yang kita judul tadi adalah disiplin positif. Tentu harus ada benang merah antara apa? Antara guru dengan siswa. Jangan terus sampai kan misalnya kan bebas nih, mau tidurlah, ya kan? Mau kelahi lah, bukan seperti itu maksudnya. Tentu harus ada batasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, student well-being. Ya, makanya setiap pembelajaran dalam guru penggerak, coba Bapak Ibu baca RPP Bapak Ibu yang satu lembar itu, pasti yang pertama adalah SPG. Pernah baca? Yang satu lembar itu, yang pertama itu adalah SPG. Tetapi apakah itu kita laksanakan di dalam kelas? Kadang-kadang itu yang perlu kita maksimal. Kenapa? Karena intinya adalah kesenangan student well-being-nya. Anak itu diciptakan untuk dalam keadaan bahagia, tapi kuncinya tetap kata-kata positif. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau tanyakan? Pak Parsunangan, ada berapa kebutuhan dasar kita tadi? Ada 5, bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kita menyayangi anak kita, baik anak di rumah maupun anak di sekolah. Karena sekolah merupakan rumah kedua kita. Kemudian penguasaan, kemudian adalah kebutuhan untuk bebas, dan yang lain adalah student well-being-nya, merasa senang. Sekarang kita refleksi diri kita lah. Ya, mana lebih suka kita pembelajaran itu dengan rasa kesenangan daripada kita marah-marah? Misalnya gini ya, saya sebagai tutor di sini ya, pokoknya saya ceramah hanya begitu. Ya, dengan dibandingkan kita melakukan diskusi, kita melakukan breaking, mana yang lebih efektif ini? Yang pertama atau yang kedua? Adalah yang kedua. Karena itu adalah hakikat daripada manusia, adalah student well-being untuk merasa senang. Ada apa saja yang perlu kita diskusikan? Oke, silakan. Pertemuan. Mana kebutuhan daripada bebas? Siapa yang bisa berpikir? Apa makna daripada bebas yang kita lakukan? Kebebasan itu salahnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu definisi kebebasan itu nggak ada. Berbeda dengan bahasa Inggris, ada freedom. Iya kan? Freedom itu ada artinya adalah kebebasan, dia punya makna. Nah, siapa yang bisa membantu kira? Kebebasan seperti apa yang dimaksud? Ada yang bisa bantu? Oke, silakan Bu Dedi. Baiklah, saya akan mencoba kalau saya berbeda. Kalau menurut saya kebutuhan untuk bebas dalam kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini saya mengartikan kita ambil contoh tadi di proses pembelajaran. Jadi di mana dalam proses pembelajaran itu peserta didik bebas untuk berpendapat, kemudian bebas dalam memecahkan suatu permasalahan yang sudah disediakan oleh guru, tetapi masih terkontrol oleh guru di dalam. Contohnya, misalkan kita dalam suatu diskusi, di situ kan diskusinya heterogen. Siswa itu boleh sambil bermain, tetapi harus tetap mengerjakan harus tetap memecahkan suatu permasalahan yang sudah ada tadi. Kemudian masih dalam terkontrol oleh
guru. Jadi bebasnya itu dalam tanda kutip masih positif gitu, bukan bebasnya benar-benar itu enggak diskusi, tetapi dengan hati yang senang juga kalau saya mengartikan. Lagi Bapak Ibu yang bisa bantu saya, Pak Ustaz, tentang bebas itu seperti apa? Oke, terima kasih. Mungkin kalau Bu Neti tadi kan menjelaskan kepada lingkungan sekolah. Kalau saya coba definisikan bebas itu dalam kehidupan sehari-hari, baik di luar lingkungan sekolah maupun di dalam lingkungan sekolah, tapi tetap fokus pada anak atau peserta didik. Kalau menurut saya bebas di sini maksudnya itu adalah memberikan sebuah pengecualian lah, artinya anak itu diberikan sebuah motivasi atau apa segala macam itu yang mana dia itu tanpa ada yang mempengaruhi atau tanpa ada yang mengendalikan dia. Seperti tadi kita katakan itu ada namanya interaksi ya, artinya tanpa adanya pengaruh orang luar atau dari eksternalnya, dia melakukan apa saja tapi dalam konteks yang positif dan masih dalam konteks yang bisa dikendalikan, terkontrol, bukan bebas lepas seperti barangkali yang selama ini mungkin disalahartikan. Jadi kalau bebas dalam hal ini saya lebih cenderung ke situ ya. Anak itu bebas berekspresi, menyampaikan, mengeluarkan segala apa yang ia ingin, apa yang ia mau, kemudian tetap dalam konteks kontrol untuk ada pengawasan dan juga dalam artian yang positif. Itu barangkali. Ada lagi yang menambah Bapak Ibu? Ada wakil Sapras, satu lagi bantu saya. Maksudnya kebebasan itu menurut saya kita contohkan sebagai murid itu bebas dia mengembangkan diri atau bisa bebas dia membuka dirinya dan pun dia bebas untuk memilih pilihan, yang penting dia bisa mengendalikan dirinya ke arah yang lebih baik. Analisisnya sama ya, kita sepakat semua ada kebebasan, cuma ada batasannya ya, selama itu bersifat positif ya. Tadi Bu Neti dikaitkan dalam pembelajaran, tadi Pak Rustam dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dibantu juga Bu Sarida dikombinasikan keduanya. Itu yang maknai daripada kebebasan. Memang itulah kelemahan bahasa Indonesia, bangsa kita. Kita nggak punya pengertian apa itu dimaksud dengan kebebasan. Berbeda dengan bahasa Inggris, freedom itu ada artinya. Orang bahasa Inggris pasti tahu artinya. Ya, jadi itu dia kebebasan, termasuk juga misalnya dalam pembelajaran. Makanya dalam kurikulum Merdeka, cara pembelajaran itu ada anak yang bersifat audio, kemudian audio berarti mendengar, kemudian ada visual, berarti dia melihat, ada kinestetik, berarti dia adalah apa? Praktek dia. Nah, anak yang suka dengan visual, maka nggak bisa kita paksakan dia dengan audio. Logika sederhananya gini Bapak Ibu, kita seorang petani yang menanam padi di sawah. Tentu yang kita tanam adalah benih padi. Pertanyaan simpel, kalau kita menanam padi yang tumbuh itu apa? Padi. Sebab itu jangan berharap tumbuh mangga. Tugas kita bagaimana? Tugas kita adalah merawatnya, menyiramnya, memupuknya, dan lain sebagainya, sehingga dia menghasilkan padi yang berwarna. Itulah fungsi kita. Itulah makna kebebasan yang dimaksud dengan kawan-kawan kita dan semua. Bisa Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu? Pahami? Pahami langsung ya. Kemudian kita teruskan. Nah, coba kita pahami baik-baik. Jangan kita menghakimi anak dulu. Lihat diri kita dulu, refleksi diri kita dulu. Posisi kita berada di mana sekarang? Coba tanyakan pada hati kita baik-baik. Ya, posisi saya sedang di mana sekarang? Selama ini kita hanya selalu menyalahkan anak, kamu salah. Sementara kita jarang merefleksi diri kita.
Nih, motivasi perilaku manusia masih oleh Diana Goss ya. Motivasi daripada seseorang itu, karena semua pekerjaan, semua tindakan pasti punya tujuan, baik positif maupun negatif, pasti dia punya tujuan. Tidak ada tindakan yang tidak mempunyai tujuan, pasti punya tujuan. Bagaimana jika motivasi perilaku manusia itu ada tiga? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau kekurangan. Itu kelambe nanti ngampung, nanti posisinya sini. Ya, sekarang kita jujur lihat posisi kita di mana. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di mana posisi kita? Posisi berada. Dari tiga motivasi ini, kita jujur ya, nggak perlu kita terbuka saja. Kita bawakan dulu kita dalam kita bekerja. Posisi kita berada di mana? Jadi, ya, bekerja setelah ini ke sekolah. Kiki datang tepat waktu itu dikarenakan apa? Motivasi Kiki untuk tidak terlambat itu apa? Jujur, jujur Anda berarti iman yang paling kuat. Yang rendah-rendah iman yang mana? Untuk menghindari kejahatan atau kebohongan. Betul nggak ya? Kalau Bu ini posisinya di mana? Tidak sama. Bu Evi posisi di mana? Nomor 3 ya. Berarti kalau posisi anak itu nomor, berarti beda konsep kita dengan ayah. Sebenarnya, ya, tulis jelas sebenarnya, ada kata-kata sebenarnya. Untuk sekarang ini. Tapi lebih baiknya yang praktis. Oke, jujur pasti hapus sebenarnya. Berarti dia mau membuka dirinya. Nah, sulit itu kalau tidak mau membuka diri kita. Kita refleksi aja, kita tanyakan pada diri kita sendiri, hukumnya kita berada di posisi yang sama. Kita melakukan itu karena takut hukuman dan sanksi. Contoh, lampu merah. Tidak ada orang, ya kan? Tidak ada polisi. Di proses nggak gitu. Kalau ada polisi, kenapa? Karena ada waktu. Undang nih misalnya, dasar dari waktu sekolah nih, sekolah tahu ini tidak perlu ditampilkannya. Nah, kalau bulan saat aturan kalau sekolah berarti takut sama dengan kepala sekolah. Jadi jujur dia kan. Bu ayat yang mana dia posisi uang mungkin. Terkadang ada satu, terkadang tidak. Tapi sekarang saya tanya mana yang sepakat ini. Kenapa kita harus mendatangkan kepada kita hukuman? Ya, padahal kita sepakat tadi yang paling baik itu yang mana? Adalah yang nomor 3. Padahal tadi kita berpikir kalau kita bicara masalah disiplin, bicara masalah aturan, ada hukuman. Pokoknya tadi kepala sekolah mau 3 satu lampu merah, kan gitu ya? Ya. Nah, kalau saya tanya lagi, mana lebih bagus nih? Yang kedua atau yang pertama? Hah? Bagus mana? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mana lebih tinggi iman? Adalah nomor masih penting ini. Dia bukan takut hukuman, tapi dia mengharapkan sesuatu. Itu yang diingat tadi. Oke, kita rubah kerangka acuan kita ya. Mulai kita rubah kerangka acuan kita. Padahal kita sendiri yang menyatakan ini ya. Kita sepakat yang paling baik itu adalah nomor 3. Menjadi orang yang tahu
arti daripada zikir sendiri, makna di zikir itu dirinya sendiri, tanpa ada reward, tanpa ada hukuman, imbalan. Bisa nggak ya? Kita ciptakan suasana seperti ini di sekolah kita. Mulai kita sudah ciptakan sekolah, kita bandingkan dengan sekolah kita sekarang. Sudah ada nggak perubahan kita? Kan jujur aja, ada nggak perubahan kita? Salah satu contohnya kita menerapkan budaya positif di sekolah kita adalah sholat zuhur dan sholat asar berjamaah. Sudah kira-kira berbuat dengan apa? Anak kita di sekolah itu sholat zuhurnya lebih daripada 90% atau kurang dari 90%. Lebih daripada 90%. Adakah hukuman? Adakah hukuman? Kita mengedukasi kepada mereka bahwasanya sholat itu untuk dirinya sendiri. Tetapi ingat, kuncinya guru itu filosofi kehadiran dewantara. Apa filosofinya? Saya bahasa Jawa Bandai. Yang pertama, kalau di depan kita sebagai modeling, sebagai contoh Bapak Ibu. Sebelum anak sholat, kita dulu sholat. Jangan pernah Bapak Ibu berharap anak kita tepat waktu sholat sementara kita mengabaikan. Jangan pernah mimpi. Seperti mimpi yang tadi seorang petani padi, dia mengharapkan tumbuh itu adalah enggak, impossible, mustahil. Nah, berarti budaya positif kita sudah berjalan di sekolah kita. Salah satunya itu. Ingat Bapak Ibu, pertama kali kita menerapkan program 5S. Canggung. Nampaklah hasilnya sekarang. Anak salaman sama kita, ada kita beri hukuman? Adakah kita beri sanksi? Tetapi yang kita inginkan adalah dia memahami apa tujuan tindakannya tersebut dari dalam dirinya sendiri. Kita sebagai di depan sebagai contoh, di tengah kita sebagai penguat, sementara di belakang kita sebagai pencontoh. Itu kunci sukses daripada sekolah kita. Ya, kalau kita bersama-sama seperti itu, yakinlah Bapak Ibu, apa yang kita impikan sekolah kita ini, maka akan insya Allah tercapai. Tetapi kalau kita hanya masih memikirkan hukumannya apa, karena kita tidak mau membuka diri Bapak Ibu, kita sepakat dari yang 3 ini, yang paling baik itu adalah nomor 3. Ya, sama dengan kita tadi, salah satunya baju keluar, tidak masuk baju gitu ya. Apa yang kita lakukan? Apakah baju itu kita gunting? Apakah baju kita itu kita coret? Efektif kan dia? Tapi gitu ya, efektif kan dia? Berarti hukumannya ya tidak efektif. Mungkin nampak Bu Erma dia langsung masuk baju, tapi setelah itu apa yang terjadi? Maka yang mau didikannya. Nah, jadi itulah yang kita maksudkan. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Kita diskusi, silakan Baby. Pertanyaan saya gini Pak, Budaya positif dan diskusi. jadi kira-kira ini minta pendapat dari rekan-rekan yang lain. Di dalam kelas itu sebagai saya wali kelas, saya menerapkan itu, tak tahu saya itu hukuman, sanksi atau apa, menerapkan anak ini siapa ribut denda, siapa cabut denda, pokoknya siapa yang bikin ulah itu saya kasih denda. Dendanya berupa apa? Uang. Nah, itu merupakan kategori sangsikah atau seperti apa itu? Apakah Dia ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ada 3 dia, itu kita bahas. Berarti bedanya apakah hukuman atau yang lain? ya, maksud saya Pak, yang saya lakukan itu merupakan berupa hukuman atau apa itu sebenarnya? Kalau nggak kita lakukan seperti itu, saya rasa untuk mengubah anak, kalau dalam kategori misalnya kita menunggu dia sadar, itu kan perlu jangka panjang yang agak lama untuk menunggu dia sadar untuk mengubah sikapnya. Makanya saya gunakan itu seperti sanksi atau hukuman. Itu menurut saya itu hukuman. Iya, hukuman. Nah, apakah itu diperbolehkan di budaya perilaku Di budaya positif atau tidak? Oke ya. Mantap ya. Nah, tadi Bu Evi bertanya, dia punya keyakinan kelas, kesepakatan kelas.
itu kesepakatannya, kesepakatan kelas. Dia memberikan suatu semacam aturan, apa itu? Ada aturan yang dia. Kemudian kalau dilanggar maka diberi sanksi atau hukuman lah bahasa kitanya. Apakah itu termasuk hukuman, konsekuensi, ataupun dia termasuk kepada restitusi? Ada yang bisa bantu Bu Yana? Ada bisa bantu? Ya, silakan. Sama-sama diskusi kita Bapak Ibu ya. Sama-sama kita diskusikan apakah sudah kita implementasikan di sekolah kita. Terima kasih atas kesempatannya. Dengan di sini kesepakatan kelas tadi berhubungan dengan sanksi berupa duit atau materi berbentuk. Kalau itu kalau dia berbentuk duit gitu kan, apa namanya itu denda, itu bukanlah budaya positif karena ada unsur keterpaksaan dalam situ. Apapun bentuknya berbentuk unsur keterpaksaan itu bukan budaya positif. Itu adalah sanksi. Ya, walaupun itu kesepakatan, mungkin mereka tidak paham apa yang mereka dapatkan dari duit tadi. Dalam artian sanksi duit, denda tadi gitu kan. Apakah dengan denda tadi itu mereka benar-benar datang dari diri mereka tidak ribut, atau karena ketakutan karena denda tadi? Saya takut kalau misalnya mereka membayar denda gitu kan. Bisa tadi mereka takut karena membayar denda, makanya mereka akan bersikap atau berlaku baik dan tidak ribut gitu kan. Berarti tidak datang dari mereka, ada unsur ketakutan gitu. Bisa saja nanti kalau misalnya itu tidak berlaku lagi, akan kembali lagi penyakitnya. Dalam artian pribadinya tadi yang suka ribut gitu, akan datang dari diri sendiri gitu. Kalau menurut saya itu adalah sanksi, dan mereka tidak paham tujuannya dari denda itu tadi. Karena dengan denda mereka berpikir kalau itu adalah sesuatu yang harus saya laksanakan, karena nanti kalau misalnya denda mereka apa namanya, aku habis atau bagaimana, jadi mereka berbuat baik gitu, berlaku baik. Tapi setelah mungkin setelah lepas dari Bu Evi atau ke kelas lainnya, nanti mereka berbuat lagi seperti itu. Kalau tidak berlaku seperti itu lagi gitu, denda tadi itu. Kalau lebih baiknya ibu menerapkan budaya positif. Nanti akan dijelaskan oleh Pak. Ya, terus Bu Yana, ada lagi yang menambahkan? Ini pertanyaan Bu Evi ini sudah melompat ke slide berikutnya sebetulnya kan, belum sampai sebetulnya, tapi inilah murid yang kreatif gitu ya. Artinya jawaban sudah lebih dahulu walaupun belum dibuka. Oke, ini ya, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ini jelas. Ini dia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini identitas gagal, ini identitas positif, ini juga positif. Tapi yang lebih penting itu adalah restitusi. Kita lihat kategori yang ini ya, baru nanti kita gabungkan termasuk pemakaman. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya contohkan, Abi tidur waktu berada. Kita suruh dia ke lapangan lari 20 menit. Termasuk kepada mana dia? Hukuman, konsekuensikah atau restitusi? Adalah hukuman. Kenapa? Karena sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Berarti ada kesepakatan bersama. Tapi harus terjadi. Bu Evi membuat suatu keyakinan kelas tadi, jika kita melanggar, maka akan diberikan konsekuensi, maka dibayar denda. Kan gitu ya? Termasuk kepada mana ke dia? Apakah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena ada kesepakatan. Tetapi betul juga yang dikatakan Yana, mereka tidak tahu makna kesepakatan yang mereka sepakati. Ya, sehingga apa? Dia harus terjadi. Ya, yang manakah restitusi?
merupakan suatu pilihan. Itu yang dikatakan Riana tadi, coach and mentoring. Saya bawakan di diri saya Bapak Ibu ya. Misalnya ada guru ya yang sering terlambat atau misalnya dibilang yang lebih ekstrim lah ya. Ada guru setiap kali upacara bendera ya, upacara bendera dia tidak mau menghormati bendera. Ada seperti itu? Ada? Di sini ada. Ada nggak kejadian itu seperti itu? Ada, jujur ya, ada. Pemahaman-pemahaman yang mungkin sedikit berbeda dengan itu. Nah, sekarang saya tanya, jika Bapak itu kepala sekolah, apa yang Bapak itu lakukan? Panggil. Setelah Bapak panggil, apa yang dilakukan? Bapak lakukan? Kasih. Kita itu dia. Itu adalah seorang coach. Kalau seorang pelatih, coach itu dia akan menawarkan dua buah solusi. Yang mana dua buah solusi itu silakan pilih yang mana. Contoh, tak mau dia menghormati bendera tadi kan? Saya panggil, silakan masuk. Itu kan menstabilkan identitas ya. Mungkin tiba-tiba sini kamu, bla 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 bla. Nanti marah dia gitu kan? Maka terjadi pemberontakan nantinya. Saya demo. Panggil dia baik, stabilkan identitas dia. Nah, yang saya lakukan sebagai seorang coach, saya memanggil dia, ya, kita berikan dua pilihan. Contoh, Bapak, kalau seandainya Bapak melakukan itu, berarti bertentangan dengan negara. Konsekuensinya apa? PNS Bapak bisa kena sanksi. Paham ya? Yang kedua, Bapak boleh melakukan itu karena itu merupakan suatu keyakinan Bapak. Terserah Bapak memilih apa sekarang. Apakah Bapak mau mempertahankan PNS Bapak atau mempertahankan prinsip Bapak? Beda nggak kira-kira? Kalau hukuman gimana? Panggil dia, kamu dipotong gaji kamu, right? Ya kan? Atau pangkat kamu diturunkan, itu hukuman. Atau minimal dia adalah konsekuensi. Tetapi kalau seorang coach yang baik, ya, dia akan memberikan dua pilihan yang berbeda. Terserah kita memilih yang seperti apa. Yang tadi yang kita kontrol tadi, terserah dia milih apa. Itu bisa di coach. Sehingga apa? Dari pandangan kita itu dia mengetahui apa konsekuensi yang akan dia terima. Itu yang dinamakan sebagai restitusi. Dia merupakan suatu pilihan. Bisa dipetik oleh bedanya, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, kalau yang BNP tadi contohnya apa kira-kira? Apakah hukuman atau konsekuensi? Adalah konsekuensi, tapi bisa saja konsekuensi itu salah jadinya karena dia tidak memahami konsekuensi tersebut. Sudah Bapak Ibu? Jangan pula macam ini, kesepakatan. Kita punya keyakinan kelas nih. Kalau terlambat kamu lari di lapangan itu 100 kali, kan sudah sepakat. Sepakat kan? Keyakinan kelas kan? Apakah itu termasuk konsekuensi juga atau hukuman? Tetap jatuh kepada hukuman, karena dia berbentuk fisik lagi. Oke, kita lihat yang kedua. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka panjang. Tidak nyaman ya Bapak. Ya, kalau diberikan hukuman seperti itu secara terus menerus, nyaman nggak kira-kira? Tidak nyaman dia. Kalau dia restitusi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka pendek. Konsekuensi saja. Itu mau dibawa saja. Sudah? Dalam jangka pendek dia tidak nyaman, tapi karena pembiasaan dan pembentukan karakternya, lama-kelamaan dia menjadi nyaman. Apakah ini termasuk budaya positif? Ya. Yang budaya negatif itu yang mana? Adalah hukum dia berbentuk fisik. Bapak ini dulu ya. Ada guru yang kita ini biasa zaman dulu ya. Mungkin Pak Ustaz, Bu Sarida pasti paham gitu ya.
Pokoknya misalnya salah dia atau nakal mengganggu temannya, minta baju dia kan, suruh berdiri di depan, bukan lari ya, berdiri di depan, pegang kuping, angkat kaki satu sampai menengah lagi. Wah, berarti nakal ya. Aduh, pukul. Kalau dipukul jangan fisik kan. Kalau sekarang tegak seperti ini, pegang telinga, ya kan? Sakit nggak secara fisik? Sakit nih kan? Sudah gitu aja. Misalnya kau bilang sakit. Kemudian kawannya menertawakan semua, iya kan? Ditertawakan oleh teman-temannya, iya kan? Kamu bodoh, kamu gini, di bla 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 bla. Nah, bagus nggak dia untuk dia dalam jangka panjang dia? Walaupun tidak sekeras lari tadi, push up tadi, ini termasuk hukuman nggak dia? Termasuk verbalnya kena, mentalnya kena. Ya, makanya memang berat Bapak Ibu, saya katakan kalau kita bicara masalah ini, yang kita rubah adalah kerangka acuan kita, bukan sikap kita terhadap yang kita kepada anak yang kita rubah, tetapi adalah kerangka acuan kita yang kita rubah. Nah, murid anak tersakiti jelas ya. Kemudian murid dan anak tidak nyaman, murid anak mendapat penguatan. Ya, dia sadar Bapak Ibu bahwa saya menggunakan helm itu merupakan nilai kebajikan kepada dia. Dia sholat itu merupakan nilai kebajikan untuk dia. Artinya setelah tamat SMA yang ketiga nambah, maka nilai-nilai positif itu dia akan terapkan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita berikan semacam hukuman, memang secara teoritis di sekolah kita, maka dia akan menjadi rapi, menjadi teratur dan lain sebagainya, tapi hanya dalam jangka pendek. Kenapa? Karena dia tak seperti kita. Jadi kita sudah sepakat posisi kita di mana tadi yang paling bagus, ya kan? Oke. Makanya tadi sudah dibatasi Pak. Bebas jangan dimaknakan sebagai freedom. Bebas itu ada batasannya selama dia bersifat positif. Ada nggak yang tersakiti diri sendiri? Tersakiti nggak? Rusak nggak mental diri sendiri? Nggak ada Bapak. Tapi itu adalah konsep. Itu kalau jalan butuh restitusi dengan pendapat jalan butuh, kita buat kesepakatan. Boleh. Nggak bisa juga karena tingkat pemahaman orang kan berbeda-beda. Kita paksakan semua anak kita restitusi dan lakukan restitusi bina-bina macam Rahmadani tadi kan. Ternyata nggak bisa juga, maka ada kita naikkan menjadi konsekuensi lagi dia. Nggak masalah, konsekuensi itu juga bagian daripada apa positif. Yang negatif itu yang mana? Coba kita lihat ini, sorry ya, negatif, mana ya? Ini netral, berarti kan baik juga netral ya kan? Tapi di sini tulisannya adalah positif. Ini identitas gagal, ini identitas yang bersih. Tapi yang paling tinggi itu adalah restitusi. Oke, mungkin kalau masih kena lelah, boleh break dulu nanti. Masih semangat? Masih ya, paling 3 menit ini. Oke, silakan peneliti, silakan breaking, kita joget lagi ya. Kalau saya bilang pagi, berarti tepuknya 1 kali. Kalau siang 2 kali, kalau malam 3 kali. Kita coba pagi 1 kali, siang 2 kali, malam 3 kali. Pagi siang malam. Nanti bingung pagi siang malam. Oke? Kita mulai ya, Bapak Ibu semuanya. Pagi, siang, malam, siang, malam. Pagi. Masih fokus semua ternyata Bapak Ibu ya. Kemudian fokus lagi, saya coba lihat berikutnya ya. Coba angkat tangannya satu sebelah kanan, agak berjarak sedikit banyak menit dulu. Ya. Kemudian tiru gerakan saya, ya. Ya berdiri, saya Bapak Ibu berdiri supaya lebih apa? Ini bukan joget-joget.
Ya, hanya sebagai sedikit saja mengetahui yang rutin dan sebagainya. Oke, angkat tangannya, ya. Kemudian putar seperti saya ini. Putar. Harus pada ulang ya. Semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat, semakin lama semakin cepat. Pegang hidung. Ya, saya dulu apa? Pegang hidung. Oke, apa tidak semua itu sebagai berikan saja. Mungkin tuh di kelasnya kita rubah paradigma cara belajar kita Bapak Ibu ya. Di sini ya kita coba berubah, jangan samakan kita dengan sekolah yang lain. Kita punya identitas sendiri. Sekolah kita berbeda dengan sekolah lain selama itu bersifat positif. Oke, kita lanjutkan. Masih bisa ya? Masih bisa bagus? Masih. Kita sifatnya diskusi aja. Kita sepakat yang nomor 3 ya. Setinggi-tinggi iman, sebenarnya rumahnya iman yang mana? Adalah nomor 1. Nomor 2 itu lebih baik dibandingkan daripada nomor 1. Kalau dalam bahasa agamanya iya, ya, hanya mengharapkan imbalan. Nah, dia yang paling bagus itu ini dia. Kita menyadari, kita mengakui, tapi terkadang kita tak mau melakukan itu. Ini dia. Ya, lanjut. Posisi kontrol restitusi. Tadi kita sudah sepakat ya, kita sudah bikin permainan yang bisa mengontrol diri kita siapa? Adalah diri kita sendiri ya. Posisi kontrol restitusi ini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Kita memperbaiki kesalahan. Kita mengasih pengertian dia itu adalah salah, bukan berupa hukuman. Ya, sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dan mereka mempunyai nilai karakter yang lebih kuat. Dia yakin bahwa kita harapkan selepas daripada di SMA Negeri 3 Ramba itu dia paham bahwa saya ketika berlalu lintas dia harus menggunakan helm. Dia punya karakter. Ya, wajar dia salah. Misalnya ini ya, dia tidak gunakan helm lagi, apa? Nggak boleh kita berikan semacam hukuman fisik dan lain sebagainya. Cukup bikin minimal adalah konsekuensi kesepakatan bersama sehingga dia menyadari muncul karakternya kembali. Itu dinamakan sebagai restitusi, sebagai coach dan sebagai manajer lain. Oke, kita lihat. Iya. Kalau dulu yang kita lakukan adalah stimulus respon. Kalau sekarang abad 2001 adalah curriculum. Apa bedanya? Pertama, dari tes kebutuhan kita sama. Kita menganggap sesuatu sama dengan kita untuk tambah ibu. Misalnya ibu Ayu paham matematika, pandai matematika. Padahal anakku belum tentu bisa semaksimal seperti kalian. Kita nggak boleh memaksakan juga. Misalnya saya Nia ngajar nih, ini yang paling saya marah gitu dia. Saya ngajar, saya marah-marah, yang penting anak saya bisa kan dia. Padahal belum tentu dia menjadi seorang penyelam, belum tentu dia menjadi seorang guru kimia. Ya, kita menyadari bahwasanya kebutuhan kita adalah berbeda. Itulah adalah indahnya perbedaan. Ya, antara Amin dengan Mustaqim mempunyai kebutuhan yang berbeda. Cara pendekatannya juga kita samakan karena kebutuhan mereka adalah berbeda. Kemudian kedua, semua orang melihat hal yang sama, setiap orang melihat yang memiliki gambaran berbeda. Ini yang kita buat tadi yang mana? Ini orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Walaupun Pak Faris tadi membuka tangannya, tetapi yang mengontrol itu bukanlah Pak Rustam, tetapi Faris secara memposisikan diri mau dikontrol oleh Pak Rustam. Berarti tetap yang mengontrol Pak Faris itu adalah dirinya sendiri. Inilah yang kita gunakan dalam restitusi. Ya, kolaborasi kunci ya. Jadi kerjasama antara kita ya. Kalau sudah terjadinya kerjasama antara kepala sekolah dengan guru dengan siswa, terjadi komunikasi yang baik, kolaborasi yang baik, maka prestasi peserta didik yakinlah pasti akan baik. Itu kunci ya. Makanya zaman sekarang kan zaman kolaborasi, semuanya kolaborasi. Ya, oke. Yang terakhir, kalau dulu kita berpikir menang atau kalah, pokoknya kalau kita berdiskusi, jadi menang adalah kalah. Kalau sekarang berdiskusi bukan masalah menang dan kalah, tapi adalah win-win solution. Berpikir menang. Walaupun berbeda-beda,
tapi menghasilkan suatu kesepakatan semuanya dalam kondisi yang memang tidak ada menang kalah. Itulah beda antara stimulus respon yang kita berikan hukuman tadi. Ini adalah teori kontrol restitusi. Oke, selanjutnya nih, sekarang saya tanya lagi, ada 5 posisi kontrol yang kita miliki sebagai seorang guru. Pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa salah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Sekarang saya tanya, mana posisi yang paling bagus? Buktinya mana yang lebih bagus ini? Manajer. Kalau sebagai pemantau buktinya dia belum bagus. Yang paling lemah sebagai penghukuman. Iya Pak Amin. Kalau Pak Amin posisi di mana dengan Pak Amin? Memantau sama manajer. Tapi jangan pula artikan saya manajer, bukan manajer sekolah, tapi manajer pembelajaran. Kalau manajer sekolah beda lagi dengan ini. Nanti semua kita mau mengurus sekolah kita payah nih dia. Cukuplah sebagai manajer sekolah itu adalah kepala sekolah. Jadi semua kita itu adalah seorang manajer dia. Contoh ini, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, itu guru itu cenderung menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Bingung bang. Bagi kita berfungsi sebagai penghukum. Ya, ada tipe orang seperti itu, ada saya. Ya, saya mencoba merubah kerangka acuan berpikir saya menjadi sebagai seorang manajer. Ya, dan budaya ini sudah diterapkan sebagai manajer ya. Kita sudah program sekolah yang sudah kita terapkan. Kemudian pembuat merasa bersalah. Mana lebih bagus posisi ini? Pembuat merasa bersalah. Contohnya Pak, kamu sudah mengecewakan bapak dan ibu. Dia membuat kepada siswanya, menghukum siswanya dengan cara membuat siswanya merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, apa contohnya? Lakukan untuk bapak ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Itu berfungsi sebagai teman. Kalau memantau bagaimana pertanyaan biasanya? Bukan berarti semua pertanyaan seperti ini. Yang seperti itulah. Contohnya pemantau. Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Sering nggak kita lakukan ini? Sering kira? Apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Sering. Bagus nggak ini? Bagus. Nggak masalah. Tapi yang paling bagus ini ya. Apa yang kita yakini? Berarti kesepakatan kelas tadi. Contoh gini. Kita sudah membuat kesepakatan kelas tadi kan. Semuanya sudah punya keyakinan kelas bahwasanya masuk kelas itu harus masuk baju. Tiba-tiba anak Epi misalnya Mustaqim tidak masuk baju. Lalu Bu Epi bertanya kepada Mustaqim, ya, apa keyakinan kamu itu? Menurut kamu itu masuk baju itu bagus sesuai dengan keyakinan kita? Kita nggak menjalankan dia kan? Kita mencoba menanyakan ke dia, menanyakan yakin nggak dia seperti itu? Bisa pahami bagaimana? Tapi kalau dia dengan kasus yang sama, gue yang memposisikan apa peraturan kita kemarin, gitu ya. Kalau kita laksanakan apa sanksinya? Berarti masih memposisikan diri kita sebagai seorang pemantau. Tapi kalau dia sudah bersifat keyakinan, maka kita sudah memposisikan diri kita sebagai apa? Sebagai seorang manajer. Oke, paham Bapak Ibu? Ada yang mau tanya kira yang kita diskusikan? Ya, silakan.
tidak menguasai materi, bagaimana dia bisa menyelesaikan UHA? Di pertanyaan cukup bagus tadi. Bu Elma punya kasus katanya kan, kasus masalah gitu ya. Tadi kan kita katakan setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, tidak sama. Dia ambil sampel bahasa Inggris, dari semua anak yang bukan bahasa Inggris. Sementara dituntut UHA harus tuntas KKN. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru? Itu. Dan bagi tadi, apakah dompetnya tidur? Iya kan? Atau bagaimana? Ini ada yang bisa bantu jawab? Oke, Bu Yana silakan. Terima kasih, saya akan bantu menjawab sedikit. Bagaimana cara kita untuk anak yang berbeda-beda pemahamannya, ya, karena mereka dituntut untuk sama-sama bisa tuntas pembelajaran dan pembelajaran. Kalau dari diri saya sendiri dan saya belajar gitu kan, kita bisa bukan membedakan tetapi menyesuaikan tingkat pemahaman mereka. Dalam artian ketika kita membuat UHA itu kita kan sudah tahu nih anak ini pahamnya sampai di mana, dari segi apa, tingkat kemudahan dan kesulitan itu yang harus kita perhatikan dalam membuat soal UHA tadi. Karena setiap anak itu memang berbeda-beda dan pemahaman mereka berbeda-beda dalam mereka menangkap untuk apa yang sudah kita pelajari. Soal UHA-nya sama Pak, tetapi tingkat pemahamannya. Misalnya ada namanya Nah, yang dimaksud Jermani kan harus tuntas KKN. Berarti untuk kita masukkan angka-angka kan gitu ya, angka kan gitu. ya, Misalnya ini ada dua orang A dan si B. Ya, si A ini beda dengan si B. Sementara nilai A ini adalah bagus mencapai KKN. Kan masalah ya. Yang B ini tidak mencapai KKN. Kan kebutuhannya berbeda. Apakah yang si B ini dalam nilai rapornya itu nilainya kan? Dalam nilai rapornya kita tuntaskan juga atau bagaimana? Kita sebagai seorang guru itu maksudnya. Iya. Lebih gitu ya. lebih ke nilai gitu, hasilnya gitu. Kalau maksud saya lebih ke prosesnya, Pak. Prosesnya. Lebih Oke. ke prosesnya. Bukan UHA sih. Ya bagaimana caranya kan anak-anak yang berbeda, misalnya saya contohkan si Dede, mungkin dia sukanya dalam bidang matematika, Ya. sementara si Eva misalnya dia suka di bidang bahasa Inggris. Kan nggak bisa kita maksakan nih si Dede harus suka bahasa Inggris, dia harus pintar bahasa Inggris, nggak bisa kita maksakan. Sementara dia harus melewati basic grade atau KKN dalam ujian Banyak nantinya. ujung-ujungnya angka kan? Iya. Angka kan? Penilaiannya, penilaian bukan asesmen. Iya. Ya. Tapi dia lebih fokus kepada angka-angkanya kan gitu. Iya, tapi semuanya itu proses ya kan. Iya. Itu ada proses. Nah, untuk sebuah mencapai sebuah tujuan itu ada proses. Jadi kita sebagai guru harus memperhatikan juga yang namanya kesiapan belajar anak, minat belajar anak maupun profil belajar anak. Dalam artian ada yang tadi seperti dikatakan Pak Umar juga ada audio, kinestetik dan visual gitu. Ya kalau misalnya berbentuk matematika gitu kan, hitungan gitu, itu berarti logikanya cepat gitu kan. Mungkin kita bisa menyesuaikan anak dalam bentuk visual, mungkin kan dalam proses pembelajarannya gitu ya. Kita bisa membuat suatu referensi itu kan sebagai apa namanya metode media, nah, media pembelajaran berbentuk visual gitu yang menarik bagi dia ketika dia bisa melihat itu dia langsung paham gitu kan. Ada juga yang visual berarti dengan suara, bagaimana kita ini tadi menjelaskan itu dengan suara yang apa ataupun dengan audio yang bisa dia nangkap gitu. Berarti butuh pendengarannya apa, berarti dia tidak bicara hening, mungkin bisa dengan belajar dengan bersama teman di kelas, atau mungkin dia tidak bisa dengan yang ribut, mungkin bisa kita bawa dia ke ruang kita gitu kan, belajar secara Ini adalah prosesnya ya. iya Oke, kita kasih harus dulu ya. iya. Lagi yang informasi saya, Pak Ustaz yang baru sedikit yang saya berpenguatan atau penambahan barangkali. Berarti ini tugas pada gurunya, karena nanti outputnya adalah dari siswa. Kalau menurut saya dari kasus yang Bu Erma sampaikan dan juga pernah saya rasakan ya, terutama ketika ada lintas minat, di mana praktik pembelajaran ataupun mata pelajaran ekonomi itu diberikan kepada anak yang di jurusan IPA yang notabene-nya mereka memang sudah tidak mau belajar ekonomi, tapi karena lintas minat wajib, karena mereka terima. Sekedar menambahkan dari apa yang disampaikan Ibu yang tadi, kalau saya
di dalam memberikan materi-materi itu saya berikan stimulus-stimulus, terutama kalau saya pertandingan mata pelajaran saya untuk ekonomi, itu saya selalu lakukan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana pentingnya tentang ekonomi itu untuk kehidupan sehari-hari, apalagi untuk masa-masa yang akan datang. Selama ini saya selalu mengatakan bahwasanya tidak ada satupun kegiatan dalam kehidupan kita, mulai dari bangun sampai kita bangun lagi, ya, bangun, tidur, kemudian bangun lagi, yang tidak ada satu poinnya dengan ekonomi. Selalu saya sampaikan. Dan di dalam ekonomi itu juga ada yang namanya motivasi ekonomi dan juga ada yang namanya kegiatan dan sebagainya itu. Jadi stimulus-stimulus itu yang perlu kita berikan pada awal pembelajaran. Nah, seperti bahasa Inggris barangkali, mungkin dengan Bu Herma menyampaikan kepada contoh si Dede gitu ya, yang tidak begitu respect dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Ya bisa kita sampaikan manfaat bahasa Inggris itu untuk apa, apalagi ke depan, apalagi nanti pada masa-masa yang akan datang ini, yang namanya bahasa Indonesia itu bisa jadi nanti sudah dikatakan jadul atau apa segala macam gitu. Artinya kalau kita mau hidup di tengah-tengah masyarakat yang modern, yang berilmu pengetahuan, kita minimal harus bisa berbahasa Inggris secara pasif gitu, minimal. Kalau bisa ya aktif gitu. Apalagi nanti kalau kita memang mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau mempunyai cita-cita yang boleh dikatakan cita-cita itu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan lah gitu. Nah itu bisa kita berikan stimulus-stimulus seperti itu, sehingga nanti bisa jadi mungkin menambah semangat atau motivasi bagi siswa yang tadinya kurang bersemangat, kurang berminat dalam bahasa Inggris, menjadi lebih bersemangat lagi. Atau barangkali ada juga solusi yang lain, yaitu dengan memberikan atau membuat kelompok-kelompok belajar. Kita gabungkan dia kepada orang-orang yang di sini mungkin belum ya, tapi ada beberapa sekolah yang pernah saya lihat, ada seperti pernah kita lakukan ya di sekolah yang lama dulu, English Club itu. Kemudian bisa juga siswa yang tidak begitu berminat itu kita ikutkan di sana, kemudian bisa kita menyampaikan kemudahan-kemudahan ataupun dengan bisa berbahasa Inggris nanti ke depan seperti apa, dan memberikan contoh-contoh fakta yang konkret gitu. Contoh, kalau kamu nanti bisa berbahasa Inggris, walaupun kamu tidak memiliki pendidikan, kamu bisa jadi guide. Untuk jadi guide itu penghasilannya berapa gitu. Nah, seperti itu. Apalagi nanti mungkin di daerah kita, kalau hari ini mungkin belum ada turis, tapi 2-3 tahun atau 10 tahun yang akan datang nanti mungkin ada turis gitu, atau ada orang asing gitu. Nah, seperti itu, berikan dia stimulus sehingga apa, keinginan atau minatnya itu bangkitin. Kalau saya itu yang saya lakukan, terutama untuk mata pelajaran saya yang ada di lintas minat. Tapi memang kalau kita lihat anak-anak IPA itu kan memang dia menghindari yang namanya pelajaran IPS, karena IPS ini lebih banyak pada logika. Nah, itu barangkali sekira penguatan atau tambahan dari apa yang disampaikan penjara. Oke, terima kasih kepada Pak Ruslan, kita kasih hapus kita bersama ya. Jadi sudah bagus sekali jawabannya dari Bu Yana. Dia yang lebih kepada prosesnya, menyiapkan media pembelajaran dan sebagainya. Kalau Pak Ruslan masalah stimulus itu bahasa kita rangsangan ya, memberikan rangsangan kepada siswa dan dengan cara mengkontekstualkan pembelajaran kita dalam keadaan kehidupan sehari-hari kita. Oke, kemudian sebagai penambahkan saja ya, biar mati sedang galau sebetulnya. Saya paham situasi batin di rumah ini yang dimaksud di pertanyaan itu ya. Ada anak berbeda ya, ada yang suka kimia, ada yang suka biologi, bla bla bla. Sementara kita dituntut untuk nilai pas KKM digunakan itu. Makanya Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka Belajar itu tidak ada yang dikatakan nilai. Yang ada itu adalah asesmen. Itu konsepnya. Selama ini kita terjebak di angka-angka Bapak Ibu. Ya kita kan masih guru K13.
Nah, simpel saja logikanya kita mainkan ini aja. Anak yang berbeda kita asesmen. Asesmen itu ada 3. Ada sebelum, ada proses, ada pasca. Paham Bapak Ibu? Ada sebelum, ada proses, dan ada pasca. Berarti setelah. Sebelum, waktu pelaksanaan, dan pasca. A dan B. Ya. Ternyata A ini pintar. Ya kan? Sebelum masuk kepada materi, dia sudah dapat informasi lebih dahulu. Banyak yang terjadi Bapak Ibu kan? Apalagi sekarang Google itu lebih pintar daripada kita. Kita akui kan gitu ya. Misalnya si A, siapa si A? Dia pintar siapa? Si Dede ya. Dia dapat nilai sebelum pembelajaran, asesmen sebelum pembelajaran itu nilainya 60. Paham Bapak Ibu ya? Pada saat proses, nilainya naik menjadi 65. Ternyata pasca nilainya tetap 65. Kita anggap kakak ini adalah 65. Oke, berarti dari 60 menjadi 65 menjadi 65. Bandingkan, jadi ya, bandingkan dengan si B sebelum proses pembelajaran nilainya 20. Enggak untuk orang yang tahu. Disuruh baca buku rumah, tak baca itu. Nilainya 20. Ketika dia proses dari 20 menjadi 40. Terus kayak enggak. Ya kan? Proses kemudian belajar kita terangkan bla 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 sampai di pembelajaran kita siapkan bla 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 sama Bapak ya. Tiba-tiba pascanya nilainya 60. Paham logikanya? 60 itu sampai dengan 65. Nah, sekarang Bapak Ibu saya tanya, kalau menurut pendapat Bapak Ibu, mana yang lurus? 20, 40, walaupun tak lurus. Itu yang maksudnya kebutuhannya berbeda-beda. Artinya kita berhasil di situ Bapak Ibu. Jadi jangan hanya terjebak dengan masalah angka-angka. Sekarang kan kita terjebak di situ kan. Pokoknya pas pakai. Ya, tanpa kita melihat sebelum jujur aja lah refleksi aja diri kita ya. Sebelum belajar ada menggunakan asesmen. Sebelum belajar ada nggak asesmen kita pada anak? Enggak. Proses ada nggak kira? Waktu proses ada kita laksanakan asesmen. Ada. Pretest itu sebelum. Pada saat itu kan ada penilaian tuh. Cakupan dia, bla bla blanya, menjawab soalnya, kan bla bla. Kan nilai juga asesmen juga kan. Nanti postesnya kita berikan kuis, kan itu postes kan gitu ya. Rata-rata yang kita lakukan apa? Itu saja. Kita nggak peduli Bapak Ibu. Anak itu sebelum seperti apa pengetahuannya, prosesnya seperti apa. Yang penting hasil akhirnya, betul nggak kira? Kita terjebak dalam angka-angka Bapak. Sementara prinsip asesmen itu bukan seperti itu. Dari dia sebelum, proses, pasca, bagaimana progresnya. Itulah yang membedakan antara konsep asesmen dengan nilai. Kalau nanti kita mengimplementasi kurikulum 3 Merdeka Belajar, maka yang kita fokuskan adalah asesmennya, bukan terjebak di angka-angka. Kan sudah kita jawab tadi kan? Nanti kalau dalam penerapannya bagaimana kira-kira? Apakah nilai ini kita samakan? Mana yang kita lebih tinggi kira-kira? Nanti Bapak Ibu sudah jawab, mana yang lebih baik? Yang B kan? Kenapa ragu kita membuat nilainya lebih tinggi dibandingkan daripada si A tadi? Progresnya bagus kan? Loh, tapi saya tanya tadi, mana yang lebih bagus? Ya, B, sepakat? Kenapa Bapak Ibu meragu yang A dengan B itu nilainya kita setarakan? Minimal setarakan lah ya. Ya kenapa kita ragu mensetarakannya? Padahal progresnya. Paham logika Bapak Ibu? Tapi kita sepakat tadi yang B itu lebih bagus daripada yang ya. Jangan ragu memberikan nilai yang sama. Paham Bapak? Terpuaskan kira-kira. Nih, dihukum oleh penghargaan. Saya gampang menyampaikan ini ya.
dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu adalah merupakan suatu hukum. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seseorang murid agar mempelajari sesuatu hal yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi. Jadi ya, ini kata kuncinya, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan yang betul ya. Pokoknya pokoknya reward, itu anaknya pasti dalam hati kita benar jangan ada. Video ini, tapi kita berasumsi seperti itu Bapak Ibu. Bolehkah kita berikan reward? Boleh sekali, tapi jangan itu jadikan sebagai tujuan. Ya, atau bagaimana? Mereka tidak akan memilih untuk melakukan itu asumsi kita. Makanya berarti kita pokoknya setiap kita kegiatan diberikan semacam reward. Oke, ini lagi yang lebih apa lagi? Al-Fikon dia menjelaskan bahwasanya keyakinan. Ibu dan Bapak Guru berikut ini akan tunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar,
mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Intinya kita memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Nanti kita diskusikan nilai waktu supaya kita lebih memahami. Mungkin ini cocok untuk kita semua, terutama wakil kesiswaan dan sebagainya. Kita bisa menggunakan segitiga restitusi ini ya. Kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita nggak langsung marah-marah sama murid. Kita stabilkan dulu identitasnya. Kemudian adalah validasi tindakan salah. Kita tidak menanyakan kesalahannya apa, tetapi dia sendiri yang menyadari kesalahan apa. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Itulah yang dinamakan sebagai segitiga restitusi. Oke ya. Jadi karena keterbatasan waktu kita cukupkan demikian saja. Tapi sebelum diakhiri, izin Bapak Ibu ada yang mau merefleksi kegiatan kita hari ini, kita minta bantuan satu orang saja merefleksi kegiatan kita, baik dari materinya atau lain sebagainya. Supaya ada yang bisa bantu untuk merefleksi kegiatannya, merefleksi dari materi yang kita sampaikan dari tadi ya. Bisa bantu. Pak Faris, silakan Pak Faris. Terima kasih kepada Pak Maradi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7. Tentunya dari apa yang disampaikan oleh Pak Maradi pada kesempatan siang tadi sampai sore hari ini, tentunya banyak hal yang kita dapatkan tentunya sebagai seorang guru, tenaga pendidik dan juga kependidikan SMA Negeri 3 Rambak. Mulai dari awal tadi bagaimana cara kita nanti menyikapi daripada bentuk permasalahan-permasalahan yang terjadi kepada siswa dan siswi, bagaimana kita sebagai seorang guru mampu menyelesaikan dengan cara menerapkan daripada apa yang disampaikan oleh Bapak Apriyadi tadi, mulai daripada tadi dikatakan segitiga restitusi sangat bermanfaat sekali tentunya bagi kami, yang mana dulu mungkin dalam menyikapi daripada segala bentuk permasalahan terlebih saya sebagai selaku seorang wakil kesiswaan, tentunya dengan disampaikan tadi terbantu sekali teknik, metode, tata cara dalam hal mewujudkan dan menumbuhkan, menanamkan keyakinan terhadap segala bentuk yang nantinya akan bertuju kepada kesuksesan daripada sekolah kita ini sendiri. Mungkin itu saja Pak Amar Abradi. Sekali lagi terima kasih mengucapkan atas presentasi. Perasaan tentunya setelah mengikuti daripada kegiatan yang disampaikan beberapa waktu yang lalu, ya bisa dikatakan kami merasa sangat senang, terbantu dan juga termotivasi untuk menjadi lebih baik ke depannya. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya, luar biasa sekali refleksi yang kita lakukan pada hari ini. Karena keterbatasan waktu juga, izin kita mengakhiri kegiatan kita hari ini. Izin maaf jika. Terima kasih kepada Pak Personangan yang sudah merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Cukup bagus sekali refleksinya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari dalam proses diskusi kita dapat diterapkan di sekolah kita. Mudah-mudahan sekolah kita menjadi lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan
susunan acara. Saya mohon maaf karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Salsa Indah Harapi Syotang dari kelas 12 MIPA. Saya ingin merefleksi kinerja Pak Umar sebagai guru penggerak dan sekaligus merefleksi budaya positif yang ada di SMA Negeri 3 Rambang. Jadi, Pak Umar sudah mampu menjalankan strategi sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujud sekolah yang pusat pengembangan karakter dan budaya positif seperti 5S. Ya. Dan juga 5S ini sangat penting. Mengapa? Karena timbulnya sifat kekeluargaan sehingga terjalinnya hubungan komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Pak Umar juga mampu mengkomunikasikan visi misinya melalui program-program sekolah yang telah dibuat pada saat ini. Terima kasih.